Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pelajaran seni rupa ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, kita akan belajar di bab 9 ya, halaman 120 tentang eksplorasi membuat bentuk tiga dimensi. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita simak sama-sama videonya. Ya, oke. Yang pertama ada karya seni tiga dimensi. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih seni rupa tiga dimensi itu apa? Nah, seni rupa tiga dimensi adalah sebuah karya yang memiliki sisi panjang, lebar, tinggi, dan juga mempunyai volume. Nah, seni rupa karya tiga dimensi ini itu dapat dilihat dari berbagai sisi. Bisa dari sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, kiri, depan, belakang itu sama bentuknya. Nah, apa sih bedanya sama karya seni dua dimensi? Kalau karya seni dua dimensi itu hanya mempunyai sisi panjang, lebar, dan tinggi. Dia tidak mempunyai volume dan hanya bisa dilihat dari dua sisi aja, sisi depan dan sisi belakang. Nah, seni rupa eh, tiga dimensi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada seni rupa murni dan juga seni rupa terapan. Nah, seni rupa murni. Apa sih seni rupa murni? Si, seni rupa murni. Nah, apa sih seni rupa murni? Seni rupa murni itu seni rupa yang mengutamakan nilai estetika atau keindahannya dibanding nilai gunanya. Nah, seni rupa murni itu tidak memiliki fungsi praktis selain untuk dinikmati keindahannya. Nah, ada contohnya ya di sini yaitu ada seni patung, lukisan, dan juga ukiran. Nah, ketiga contoh ini hanya bisa dinikmati dan dijadikan pajangan saja, tidak untuk digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan dari seni rupa murni yaitu adalah untuk hanya mengekspresikan ide dan imajinasi seniman tanpa mempertimbangkan fungsi praktisnya. Nah, selanjutnya ada seni rupa terapan. Seni rupa terapan itu berkebalikan dari seni rupa murni. Seni rupa terapan itu dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti contohnya di sini ada kain batik, ada arsitektur, bangunan museum, lalu juga ada keranjang anyaman. Oleh karena itu, seni rupa terapan itu menggabungkan aspek estetika dan juga fungsi praktis sehingga karya seni ini tidak hanya indah tetapi juga berguna dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, di sini ada beberapa teknik pembuatan karya tiga dimensi. Yang pertama ada teknik mozaik, teknik aplikasi, teknik cor, teknik pahat, teknik membentuk, dan juga teknik rakit. Ya, oke. Selanjutnya ada membuat bentuk tiga dimensi dari bahan bekas. Nah, eh, membuat bentuk dimensi dari bahan bekas ini bisa menggunakan prinsip pemanfaatan barang bekas sebagai barang kerajinan. Ada empat prinsip di sini, yaitu yang pertama, reduce, reuse, recycle, dan upcycle. Oke, barang bekas di sekitar kita yang dapat kita manfaatkan untuk membuat sebuah karya seni rupa berbentuk tiga dimensi, yaitu botol plastik, kardus bekas, kaleng, dan lain sebagainya. Nah, prinsip yang digunakan yang pertama itu ada reuse atau mengurangi, yaitu mengurangi produksi limbah yang ada dengan
eh membawa kantong belanja sendiri yang berbahan plastik. Nah, salah satu yang menjadi permasalahan banyaknya sampah saat ini adalah karena maraknya penggunaan produk sekali pakai. Nah, produk sekali pakai ini tentunya akan menghasilkan banyak sekali limbah eh, yang berujung di eh, tempat pembuangan air. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih cara mensiasatinya agar eh, produk yang kita pakai tidak menjadi limbah dan menghasilkan banyak sekali sampah, yaitu dengan menggunakan kembali atau bisa juga membeli produk yang bisa dipakai berkali-kali. Nah, contohnya dengan memanfaatkan pakaian lama menjadi kain lap. Lalu juga bisa menggunakan serbet untuk menggantikan tisu yang sekali pakai. Nah, selanjutnya ada recycle. Recycle, mendaur ulang. Contohnya itu dengan membentuk kerajinan dari CD atau DVD bekas sebagai tatakan gelas. Terus juga membuat pot dari tanaman gantung menggunakan eh, botol bekas atau galon bekas sekali pakai. Nah, upcycle yang terakhir yaitu proses mengubah barang bekas yang sudah tidak terpakai menjadi barang baru atau memodifikasinya agar lebih berguna atau memiliki nilai estetika yang lebih tinggi. Nah, upcycle ini berbeda dengan mendaur ulang karena upcycle tidak hanya mengubah suatu bahan menjadi bentuk yang sama, tetapi juga meningkatkan nilai dan fungsi dari suatu barang tersebut. Nah, contohnya adalah mengubah celana jeans yang sudah tidak digunakan menjadi tote bag atau tas yang bisa dipakai berulang kali, tas belanja. Nah, terus juga mengubah ban bekas menjadi suatu furniture baru seperti meja atau kursi. Nah, oke. Selanjutnya, gimana? Nah, selanjutnya, anak-anak, tolong kerjakan buku paket seni rupa halaman 127 sampai 129 bagian A dan B. Nah, untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.